selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Selamat datang di podcast Bincang-Bincang Kurikulum dan Peran PPKN. Pada kesempatan kali ini, saya Rifa akan menemani teman-teman dalam sebuah obrolan santai namun bermakna mengenai dunia pendidikan, khususnya mengenai kurikulum dan peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Saya sudah bersama narasumber kita, Airin Gusti Permatasari, mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang akan berbagi pandangan dan pemahaman terkait materi dari mata kuliah, teori dan pengembangan kurikulum. Semoga di perbincangan ini dapat menambah wawasan dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pentingnya kurikulum dan PPKN dalam membentuk generasi muda. Baik, langsung saja kita mulai perbincangan kita hari ini. Menurut Anda, bagaimana konsep dasar dan perbedaan antara KBK, KTSP, Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka? Terima kasih presenter atas pertanyaan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Perbedaan dari keempat kurikulum ini terletak pada fokus pembelajarannya. Yang pertama KBK. KBK ini menekankan kepada pencapaian kompetensi peserta didik, yang dimana artinya siswa tidak hanya mempelajari teori saja, tetapi juga kemampuan nyata. Contohnya seperti siswa tidak hanya mengetahui makna demokrasi, pengertian demokrasi, teori demokrasi, tetapi juga dapat menerapkannya dalam diskusi pada saat di kelas. Selanjutnya KTSP. KTSP ini memberikan wewenang kepada sekolah sehingga dapat untuk menyesuaikan kurikulumnya itu berdasarkan kondisi daerah. Misalnya sekolah dapat mengaitkan materi pembelajaran PPKN dengan kearifan lokal. Selanjutnya, kurikulum 2013. Kurikulum ini menekankan kepada keseimbangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendekatan ilmiah. Sedangkan kurikulum Merdeka ini lebih fleksibel, berpusat pada peserta didik, dan menekankan kepada penguatan karakter melalui profil belajar Pancasila. Karakteristik dan komponen utama dari masing-masing kurikulum tersebut? Terima kasih presenter atas pertanyaan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama ada KBK. KBK ini karakteristik utamanya itu adalah kompetensi, dan komponennya itu adalah standar kompetensi serta kompetensi dasar. Selanjutnya ada KTSP, di mana KTSP ini bersifat desentralisasi. Setiap sekolah itu dapat membuat silabus sendiri dan dapat juga menyesuaikan silabus tersebut dengan kearifan lokal di daerah masing-masing. Selanjutnya ada dari kurikulum 2013. Kurikulum ini mengusungkan pendekatan yang integratif dan tematik. Komponen utamanya itu adalah kompetensi inti serta kompetensi dasar. Misalnya, pada saat pembelajaran PPKN pada saat di kelas, siswa tidak hanya mendengarkan ceramah atau menerangkan materi dari guru saja, tetapi juga mereka dapat melakukan diskusi serta mengusungkan ide mereka sendiri. Yang selanjutnya itu ada kurikulum Merdeka. Kurikulum ini menekankan pembelajaran yang diferensiasi dan juga berbasis project. Komponen kuncinya itu mencakup pada pencapaian pembelajaran, modul terbuka, serta project profil pelajar Pancasila. Bagaimana perkembangan landasan konseptual kurikulum PPKN dari masa ke masa? Terima kasih presenter atas pertanyaan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Pada awal perkembangannya itu, kurikulum PPKN ini lebih berorientasi pada pembentukan warga negara yang patuh terhadap aturan serta pemerintah. Pembelajaran pada masa itu lebih bersifat hafalan dan
dan menekankan kepada indoktrinasi nilai-nilai kewarganegaraan. Seiring dengan reformasi dan perkembangan demokrasi, PPKN ini mulai mengalami perubahan pada konsepnya itu. Kurikulum PPKN tidak lagi hanya menekankan pada kepatuhan, tetapi juga dapat menumbuhkan kesadaran pada HAM, terus nilai demokrasi, serta pentingnya partisipasi aktif warga negara. Pada saat ini, konseptual PPKN semakin berkembang ke arah pembentukan warga negara yang lebih kritis, berpikir rasional, memiliki karakter Pancasila, serta mampu menghadapi tantangan global. Peserta didik tidak hanya diajak memahami konsep kewarganegaraannya saja, tetapi juga dapat melatihnya untuk menerapkannya dalam kehidupan nyata, baik di lingkungan sekolah, masyarakat maupun dunia digital. Mengapa PPKN disebut sebagai pendidikan karakter? Baiklah, presenter, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. PPKN itu disebut sebagai pendidikan karakter itu karena tujuan utamanya itu bukan hanya sebagai memberikan pembelajaran mengenai hukum dan tentang negara saja, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai itu seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, disiplin, dan gotong royong yang ditanamkan melalui pembelajaran yang berkelanjutan. PPKN mengajarkan bagaimana bersikap sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seperti dalam kegiatan musyawarah pada saat di kelas, yang dimana siswa dilatih untuk menghargai perbedaan pendapat, bersikap adil, dan menerima keputusan bersama. Dari proses tersebut, karakter demokratis dan sikap saling menghormati dapat terbentuk secara nyata, bukan hanya sebatas mengenai pemahaman melalui teori saja dan pengertian-pengertian saja gitu. Bagaimana peran PPKN sebagai pendidikan warga global? Terima kasih presenter atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Sebagai pendidikan warga global, PPKN berperan dalam mempersiapkan peserta didik agar mampu untuk berinteraksi dan hidup di tengah masyarakat global yang semakin terbuka. Peserta didik diajak untuk memahami isu-isu global seperti perdamaian dunia, hak asasi manusia, perubahan iklim, serta kerjasama internasional. Namun, meskipun berwawasan global, PPKN ini menekankan pentingnya menjaga identitas dan jati diri bangsa. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan utama dalam menyikapi berbagai permasalahan dan pengaruh pada dunia global. Dengan demikian, peserta didik tetap memiliki sikap nasionalisme, cinta tanah air, dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Bagaimana peran PPKN meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik generasi muda? Terima kasih presenter atas pertanyaan yang diberikan. PPKN memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran politik pada generasi muda yang memberikan pemahaman tentang sistem politik, demokrasi, serta hak dan kewajiban warga negara. Melalui pembelajaran PPKN ini, peserta didik diajak untuk memahami proses politik secara sederhana dan bertahap.
Selain itu, PPKN juga melatih peserta didik untuk bersikap kritis terhadap isu-isu yang politik yang berkembang, namun tetap santun dan bertanggung jawab. Contohnya, seperti melakukan kegiatan simulasi pemilu pada saat di sekolah, diskusi isu politik, kebijakan publik, atau pemilihan ketua kelas, dan juga peserta didik juga dilatih untuk menyalurkan pendapat mereka sendiri, menghargai perbedaan pilihan dan pendapat, serta memahami pentingnya partisipasi dalam kehidupan demokrasi ini. Bagaimana langkah menyusun bahan ajar PPKN yang benar? Langkah pertama dalam menyusun bahan ajar PPKN yang baik dan baik adalah yaitu dengan cara menganalisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik, termasuk tingkat perkembangan dan lingkungan sosial mereka. Setelah itu, guru juga perlu menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran dan kurikulum yang sedang berlaku. Materi PPKN ini juga sebaiknya disusun secara konseptual dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari supaya peserta didik dapat lebih mudah memahami pembelajaran tersebut. Selain itu, bahan ajar juga harus dilengkapi dengan contoh nyata, studi kasus, serta aktivitas yang mendorong diskusi serta refleksi mereka sendiri. Dengan bahan ajar yang relevan dan menarik, pembelajaran PPKN ini tidak hanya menjadi lebih bermakna, tetapi juga mampu menumbuhkan kesadaran mereka, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan pada peserta didik. Dari perbincangan kita hari ini, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran PPKN. PPKN tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai Pancasila, serta peningkatan kesadaran sebagai warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. PPKN diharapkan mampu menjawab tantangan zaman, baik di tingkat nasional maupun global, tanpa meninggalkan jati diri bangsa. Terima kasih kepada Erin Gusti Permatasari atas penjelasan dan pandangannya sangat jelas, menarik, dan bermanfaat. Semoga podcast ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua. Saya Rifa sebagai presenter pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, tidak terasa ya waktu dalam podcast ini telah berakhir. Dan juga misalnya kalau ada kesalahan saya pada penyampaian materi tadi yang telah saya berikan, itu ada kesalahan, tolong dimaafkan. Dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman semua telah mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Dan juga pesan tambahan yang ingin saya sampaikan itu, ini berguna kok untuk diri kita sendiri. Jangan takut untuk memulai sesuatu. Seringkali keraguan kita itu lebih besar daripada tantangan yang sebenarnya. Coba saja dulu, lakukan yang mau kita inginkan. Dan kalau ada terjadi kesalahan, perbaiki saja pada saat melakukan proses itu. Dan jika ingin mau melakukan pertanyaan seputar topik podcast ini, misalnya kalau ada teman-teman yang telah mendengarkan podcast ini mau memberikan kesan, pesan, atau pertanyaan, silahkan komen di YouTube ini. Dan untuk semuanya teman-teman yang telah mendengarkan podcast ini, jaga kesehatan selalu untuk semuanya, stay safe, dan semoga hari Anda menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.